Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Lur. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Jester. Film ini dirilis pada tahun 2023 yang menceritakan badut psikopat yang membunuh siapapun yang berada di hadapannya, kecuali pemeran utama yang telah disetting oleh sutradara. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke filmnya. Di awal film, di saat malam Halloween, diperlihatkan seorang pria botak yang bernama John. Ia berjalan seorang diri tanpa adanya tujuan. Ia tiba-tiba merasa was-was karena merasa diikuti oleh seseorang. Namun orang yang berada di belakang John tiba-tiba menghilang ketika ia melihat gadis kecil yang mengintip di belakang tembok. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya, dan saat berada di atas jembatan penyeberangan, ia melihat kembali gadis kecil itu. Namun saat John lengah sedikit, gadis kecil itu tiba-tiba menghilang. Namun John tak hiraukan hal itu, dan ia malah teringat pada anaknya. Tak pikir panjang, ia pun langsung menghubungi anaknya. Diketahui anaknya bernama Emma yang kini sudah remaja. Ternyata beberapa tahun lalu John meninggalkan Emma dan ibunya karena menikah lagi dengan wanita lain. Di sini John mencoba meminta maaf dan akan berusaha memperbaiki hubungan keluarga mereka lagi. Namun Emma menolak. Ia sudah tak mau mendengar omong kosong itu dan langsung menutup panggilan tersebut. Di sini terlihat sosok yang tadi mengikuti John muncul kembali. Sosok tersebut bernama The Jester. Di sini The Jester meledek John dengan gerakan menggusuk mata. Tak lama The Jester mengikat leher John dengan seutas tali yang entah muncul dari mana. Lalu dengan gerakan yang badut itu lakukan, terlihat tali tersebut mengikuti gerakan The Jester dan mencekik John hingga koat. Tak sampai situ, The Jester juga melempar John ke bawah jembatan. Keesokan harinya, acara pemakaman John pun dilakukan. Terlihat Emma juga mendatangi pemakaman itu. Namun di sini Emma tidak mengeluarkan sepatah kata pun kepada anak John, yaitu Jocelyn, yang tak lain dan tak bukan dia adalah adik tirinya sendiri. Jocelyn yang terlihat sangat sedih karena kepulangan John, tapi tidak dengan Emma. Tak lama, teman-teman Jocelyn datang untuk mengatakan turut berduka. Ketiga temannya itu bernama Liam, Madison, dan Alexis. Di sini Jocelyn mengungkapkan rasa herannya terhadap kedatangan Emma ke pemakaman tersebut. Ternyata mereka walau sebagai saudara sama sekali tidak pernah bertemu. Kemudian saat Emma menghubungi ibunya tentang pemakaman yang telah selesai, ia melihat The Jester yang sedang reog di depan pemakaman ayahnya. Tetapi tiba-tiba sosok itu menghilang dan membuatnya kebingungan. Tak lama setelah Emma meninggalkan komplek pemakaman, para penggali kubur menegur The Jester yang masih berada di pemakaman dan memintanya untuk segera pergi. Namun bukannya pergi, The Jester malah rebahan di samping peti. Hal itu membuat salah satu penggali kubur meminta rekannya untuk memanggil polisi. Tapi ketika ia hendak melangkah, dirinya tersandung dan menyebabkan kepalanya terbentur ke sebuah batu. Kemudian rekannya memeriksa dan ia kebingungan ketika melihat kedua tali sepatu temannya yang terikat satu sama lain. Naasnya ketika rekannya ingin menelpon polisi, dirinya tersedak dan yang mengejutkan keluar sebuah apel dari mulutnya yang tak lain dan tak bukan jika The Jester lah penyebab semua ini. Malam harinya terlihat Emma mendatangi bar untuk berbincang dengan Jocelyn. Jocelyn yang selama ini tinggal bersama John, dirinya mencoba berinteraksi dengan kakak tirinya tersebut. Sepertinya obrolan ini membangun keakraban di antara keduanya. Dan di saat itu juga Jocelyn menunjukkan foto Emma yang sedang bersama sang ayah. Yang ternyata foto itu Jocelyn temukan di saku jaket milik John saat di malam kematiannya. Keadaan pun mulai canggung ketika Jocelyn bertanya kapan terakhir kali Emma berbincang dengan sang ayah.
Namun di sini Emma tidak menjawab, tapi ia mengatakan kalau yang ia ingat hanya saat ketika ayahnya meninggalkan dirinya dan sang ibu. Dan yang membuat Emma merasa sedih ketika mendengar kabar ayahnya yang menikah lagi. Emma mengaku bahwa dirinya sangat membenci John yang lebih memilih berumah tangga baru dan meninggalkan ia dan ibunya. Karena terbawa suasana, Emma meninggalkan Jocelyn begitu saja. Kemudian saat Jocelyn hendak membayar, salah satu pelanggan di bar itu yang merupakan teman dari ayahnya mengatakan bahwa John tidak mungkin bunuh diri. Menurutnya, John memiliki sosok aneh di dalam hidupnya. Sang bartender pun segera menghentikan perkataan itu lantaran tidak pantas mengatakan hal itu di depan Jocelyn yang sedang berduka. Di sisi lain, Emma yang hendak pulang, namun ia dihadang oleh The Jester yang mengajaknya bermain game dan menyuruhnya memilih salah satu kartu tersebut. Emma pun mencoba menghindar, tetapi The Jester itu kembali menghadangnya. Emma yang merasa terganggu, ia pun berlari dan bergegas memasuki sebuah toko, berharap badut itu tidak mengejarnya. Beberapa menit, Emma menatap The Jester yang akhirnya meninggalkan Emma. Di perjalanan, The Jester melihat dua orang anak yang sedang meminta permen ke setiap rumah warga. Ia melihat salah satu anak mengambil lebih dari satu permen. Kemudian anak itu menghampiri The Jester untuk meminta permen. The Jester pun membuat sebuah trik sulap yang memunculkan permen dari telinga anak itu. Namun ketika temannya meminta permen kepadanya, The Jester malah mengambil permen anak itu dan memindahkan ke kantong anak yang tadi. Anak itu pun tak terima dan saat hendak mengambilnya kembali, ia malah dikejutkan dengan tangan The Jester yang tiba-tiba muncul dari kantong. Kedua anak itu pun ketakutan dan langsung kabur meninggalkan The Jester. Di sisi lain, memperlihatkan Jocelyn yang sedang bersantai sambil ngudud. Ia melihat di balik jendelanya ada sebuah bayangan. Bersamaan dengan itu, teman-teman Jocelyn memanggilnya dan akan bermain di rumahnya. Anehnya saat Jocelyn mengecek bayangan di jendela tadi, ternyata tidak ada seorang pun di sana. Kemudian di dalam rumah teman-temannya mengajaknya untuk pergi ke festival Halloween. Bahkan mereka membahas Jocelyn yang selalu mendatangi festival bersama mendiang sang ayah. Perkataan itu membuat Jocelyn merasa tidak nyaman dan ia mengungkapkan jika ayahnya masih ada di sana. Temannya pun mengatakan jika hantu itu tidak ada dan kematian adalah sebuah takdir. Mendengar hal itu, Jocelyn merasa kecewa dengan temannya dan memutuskan untuk meninggalkan mereka. Kemudian memasuki ruangan kerja mendiang sang ayah. Lalu saat Jocelyn melihat foto-foto di sana, ia melihat di kaca bingkai foto ada bayangan ayahnya yang sedang duduk di belakangnya. Jocelyn yang panik, ia langsung menyetujui ajakan temannya ke festival Halloween. Kembali lagi ke Emma yang telah meninggalkan toko. Namun ia dikejutkan kembali oleh kemunculan The Jester yang masih saja memaksa Emma untuk memilih kartu. Tak punya pilihan lain, akhirnya Emma pun memilih salah satu kartu tersebut dan mengembalikannya. Setelah The Jester berhasil menebak kartu Emma dengan benar, kemudian Emma pun pergi meninggalkan The Jester. Namun badut itu tetap mengikutinya sehingga membuat Emma kesal dan mendorongnya. Kemudian The Jester mengambil pecahan itu dan mengancam Emma. Emma yang sudah tak tahu apa yang harus ia lakukan, ia pun pasrah dan menyuruh The Jester untuk menyerangnya. Bukannya menyerang Emma, namun The Jester malah menggorok lehernya sendiri, sehingga membuat dirinya sendiri tumbang. Tetapi tak lama The Jester bangkit kembali dan membuat Emma ketakutan sekaligus kebingungan dengan hal itu. Di saat yang sama, Jocelyn dan teman-temannya mendatangi festival Halloween. Dengan rasa gelisah, Jocelyn memaksakan diri untuk memasuki rumah hantu tersebut bersama dengan teman-temannya. Saat ia masuk, Jocelyn tertinggal dengan yang lain. Kemudian Jocelyn sempat melihat Madison yang sedang berjalan.
Ia pun mengikutinya, namun ia begitu kaget melihat sepasang kaki yang tergantung dan mengenakan sepatu ayahnya. Sementara di belakang Jocelyn terlihat seseorang yang mengenakan jaket hitam seperti yang dipakai ayahnya. Tetapi ketika sosok itu menarik Jocelyn, tiba-tiba sosok itu mendadak berubah menjadi Madison. Hal ini sontak membuat Jocelyn sedih dan bertanya mengapa semua orang yang ia sayangi meninggalkannya, terutama ibu hingga ayahnya. Jocelyn mengungkapkan ia mendekati Emma karena berpikir Emma adalah salah satunya keluarga yang dimilikinya. Namun tidak yang seperti diekspektasikan, yang mana Emma tidak mengharapkan hal yang sama seperti Jocelyn. Mendengar hal itu, Madison menenangkan Jocelyn dan berkata jika ia sudah menganggap Jocelyn seperti keluarganya sendiri, dan jika ia butuh apa-apa, ia bisa mengatakan pada mereka. Kembali ke Emma yang ternyata berlari ke toko yang sama dan menceritakan semua yang terjadi kepada penjaga toko. Namun penjaga toko berpikir kalau Emma hanya terlalu banyak minum dan memintanya pergi atau ia akan memanggil polisi. Hasil, Emma meminta izin ke toilet untuk membersihkan bercak darah pada mukanya. Saat Emma keluar dari toilet, ia dikejutkan dengan dua polisi yang sudah menunggunya. Namun di sini Emma menceritakan hal yang sama kepada polisi itu. Sayangnya, mendengar Emma menceritakan sesosok badut yang bunuh diri namun bangkit kembali membuat mereka menganggap jika Emma sedang dalam kondisi mabuk. Bersamaan dengan itu, mereka semua melihat The Jester yang berdiri di belakangnya. Kemudian para polisi itu mengajukan beberapa pertanyaan kepada The Jester. Namun The Jester hanya menjawabnya dengan sebuah gerakan. Kemudian tiba-tiba The Jester berpindah tempat dan berada di belakang Emma, membuat Emma menjadi sangat ketakutan. Karena hal ini semakin tidak masuk akal, para polisi itu meminta The Jester untuk membuka topengnya. Namun The Jester malah menunjukkan sebuah trik sulap yang dimana ia memasang borgol di tangannya. Tetapi dengan sebuah trik, borgol tersebut tiba-tiba berpindah ke masing-masing tangan kedua polisi itu dan mengikatnya satu sama lain. Tak hanya itu, The Jester mencopot kepala salah satu polisi menggunakan topinya. Emma yang ketakutan melihat aksi itu, Emma pun bergegas pergi. Namun sayangnya ia terpleset dan membuatnya jatuh pingsan. Kemudian polisi yang satunya telah berhasil melepaskan borgol dan langsung menembaki The Jester. Tetapi dengan mudah The Jester mencomot peluru yang sedang melesat kepadanya. Emma yang telah tersadar, ia pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Dan setelahnya disusul The Jester yang keluar dari toko itu tanpa luka tembak sedikit pun. Adegan berpindah ke Jocelyn yang tampak melihat sosok ayahnya yang berdiri dari kejauhan. Ia yang rindu dengan sang ayah kemudian tertarik dan ingin mendekati ayahnya. Selang beberapa saat, Jocelyn melihat sosok dirinya yang masih anak-anak lalu menemui ayahnya. Di sisi lain, terlihat Liam yang didatangi The Jester yang langsung menunjukkan trik sulap dengan beberapa gelas. Awalnya, semua berjalan dengan normal, hingga tiba-tiba The Jester memperlihatkan isi di dalam gelas itu yang berisikan gigi Liam yang tercabut. Tak hanya itu, The Jester juga menunjukkan bola mata Liam yang keluar dari gelas itu. Melihat kondisi Liam, sontak Madison menjerit ketakutan. Lalu kemudian Alexis yang mencoba memanggil Jocelyn, terlihat The Jester yang berada di belakangnya dan langsung menyerangnya. Bahkan hanya dengan mengarahkan jari ke mulutnya, ia dapat membuat Madison tercekik. Setelah The Jester melakukan hal itu, Jocelyn memohon agar ia membiarkan teman-temannya hidup dan akan melakukan apa yang The Jester inginkan. Kembali ke Emma yang diperlihatkan gambaran ayahnya yang kala itu dibunuh The Jester. Di sini John mengatakan jika penyebab dirinya mati adalah karena Emma. Lalu John memasangkan seutas tali ke leher Emma yang sama seperti kejadian dirinya dulu. Seketika tali tersebut tiba-tiba menarik Emma dengan sendirinya. Kemudian Emma pun terjatuh dan masuk ke dimensi lain.
Di sana, Emma melihat seorang gadis kecil yang diketahui itu adalah Jocelyn yang masih kecil. Di sini Jocelyn mengatakan jika dirinya adalah anak John yang sebenarnya. Sementara Emma adalah anak hasil kenakalan John yang berarti anak di luar pernikahan. Setelah mengatakan hal itu, Jocelyn berjalan bersama John memasuki sebuah bangunan. Emma yang penasaran, ia mencoba mengikuti mereka dan ia melihat kedekatan John dan Jocelyn yang sedang mengukir labu. Di sini John menghampiri Emma dan mengatakan jika ia tidak membenci Emma, melainkan ia masih belum menerima kehadiran Emma di saat usia muda. Dan karena itulah mengapa John meninggalkan Emma dan ibunya. Setelah mengungkapkan alasannya, John menusukkan pisau tersebut ke dirinya sendiri karena merasa gagal menjadi seorang ayah. Tak lama, Jocelyn berubah menjadi dewasa, lalu menghampiri Emma dan mengatakan jika Emma telah kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan John, bahkan dengan dirinya sekalipun. Di sini juga Jocelyn menyuruh Emma untuk menusuk dirinya sendiri karena ia adalah beban bagi orang-orang terdekatnya. Tapi tak lama Jocelyn menyuruh Emma untuk sadar, namun inilah yang terjadi. Di sini Emma malah menusuk Jocelyn, yang ternyata Emma sedang berada di alam bawah sadar yang dikendalikan oleh The Jester. Hal itu membuat Emma marah dan menusuk The Jester hingga berkali-kali. Lalu Emma berkata jika ia sudah tak peduli apa yang akan dilakukan The Jester kepadanya. Tapi ia mengingatkan The Jester untuk menjauhi Jocelyn. Kemudian The Jester pun pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Emma kembali mendatangi kuburan untuk meminta maaf dan ia mengaku sangat menyesal ketika malam itu tak mau merespon pembicaraan John. Kemudian setelah dari kuburan, ia pergi ke bar dan mendatangi Jocelyn yang ternyata hubungan mereka telah membaik sebagai saudari tiri namun ayah yang sama dan film pun tamat.